Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nima Denanda Maharani, NPM 227555147. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan. Yang pertama, definisi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. Definisi belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Ini diatur dalam Permendagri 13/2006. Selanjutnya, klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga. Seperti berikut ini, klasifikasi menurut Permendagri 64 tahun 2013, yaitu belanja operasi ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, lalu belanja modal dan belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. LRA. Selanjutnya, pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Contohnya pencatatan belanja di buku jurnal itu belanja pada estimasi perubahan SAL. Penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran LRA setelah akun pendapatan. Akuntansi beban. Definisi beban yaitu beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Ini diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban. Yang pertama ada beban operasi. Beban operasi itu ada beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau harmonisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua ada beban transfer, beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Lalu ada beban non-operasional, beban yang bersifat tidak rutin.
ini misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya, dan yang terakhir ada beban luar biasa untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa ini yaitu tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Di sini ada prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Beban ini diakui pada saat timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dan kas umum daerah. Lalu terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintahan. Selanjutnya, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Yang terakhir, koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatan digunakan double entry yang menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Berikut contohnya. Contoh pencatatan jurnal di buku jurnal finansial, yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran, pada RKPPKD. Contoh pencatatan jurnal yang di buku mencatat mekanisme pembayaran LS, itu beban pada RKPPKD. Selanjutnya, akuntansi persediaan. Definisinya, aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaannya, persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, bibit, pupuk, dan masih banyak lainnya. Prinsip pengakuan dan pengukuran pengakuan persediaan ya. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Lalu persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Contoh jurnalnya dengan mekanisme UP, yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Penyajiannya, persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Berikut contoh transaksinya. Dibayarkan gaji bulan September
tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta. Mekanismenya menggunakan mekanisme langsung. Dicatat dalam pembukaan SKPD, jurnal LRA, yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 600 juta. Jurnal LO-nya beban pegawai pada RK PPKD sebesar 600 juta. Pada pembukuan PPKD, jurnal LO-nya yaitu RK SKPD pada kas di bendahara daerah sebesar 600 juta. Berikut contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan. Mekanismenya menggunakan UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, jurnal LRA, yaitu belanja barang pada perubahan SAL sebesar 80 juta. Lalu jurnal LO-nya beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Pembukuan di SKPD-nya, jurnal LO-nya kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar 80 juta. Lalu pembukuan PPKD, jurnal LO, RK SKPD pada kas daerah sebesar 80 juta. Contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Jurnal LO-nya yaitu persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.